Bapak Ibu sekalian, ya, ada satu sektor di NYSE dan juga di Nasdaq yang pergerakannya tidak mengikuti indeks S&P 500, jadi nggak ngikut IHSG-nya gitu bahasanya, atau juga indeks Nasdaq, atau juga Dow Jones. Tapi dia mengikuti harga komoditas yang bersangkutan, yaitu sektor komoditas. Dan sebenarnya di US ada banyak banget perusahaan-perusahaan tambang nikel, tambang baja, tambang besi ya, tambang macam-macam. Tapi yang paling gede, yang juga paling profitable sebenarnya ada dua, sama seperti di Indonesia, batu bara dan juga minyak, ya. Nah kalau di Indonesia yang minyak itu kan nggak begitu bagus ya, karena industri minyak di sini dikuasai oleh asing. Tapi kalau di Amerika Serikat perusahaan-perusahaan minyak ya itu bagus-bagus semuanya. Batu bara juga bagus-bagus semua. Nah tapi yang sekarang kita bahas yang minyak, Occidental Petroleum. Nah Pak Raymond, perhatikan deh, ya. Occidental ini kalau misalnya kita bicara valuasi murah banget, PBV dia 1,7, makanya Warren Buffett juga dia ada beli dia beli banyak banget sampai berapa puluh miliar dolar seperti itu. Tapi harga sahamnya itu sejak bulan April 2024 sampai kemarin mentok itu di bulan Desember ya, turun terus dari hampir 70 dolar sampai mentok di 45 dolar per lembar saham di bulan Desember kemarin mentoknya, sebelum kemudian dia naik sampai ke 52 dan sekarang turun lagi ke 49 di awal tahun 2025 ini, Pak Raymond. Dan ternyata, nanti Pak Raymond boleh cek ya, pergerakan saham Occidental ini sangat-sangat selaras dengan pergerakan harga minyak mentah, crude oil. Dia nggak ngikutin SPX, tapi dia ngikutin crude oil. Jadi harga crude oil ini nih dalam 1 tahun terakhir sama. Di bulan April dia sempat di 87 dolar per barel ya. Dia turun sampai di bulan September 66 dan sampai bulan Desember dia belum naik lagi, masih di 60 dolar sekian. Baru abis itu memasuki awal 2025 dia naik sampai mentok di 78, sekarang turun lagi ke 74. Garis pergerakannya antara Occidental Petroleum dengan harga minyak itu sendiri sangat identik. Jadi kalau minyak naik, dia naik. Kalau minyak turun, dia turun. Nah, dan gak cuman Oxy. Semua saham-saham minyak yang lain. Chevron, kode sahamnya CVX ya. Exxon Mobil ya, kode sahamnya Exxon. Home gitu apa? Som. Nah ini. Exxon Mobil. Dan banyak lagi. Pergerakannya mengikuti harga minyak. Dan karena harga minyak sudah sejak tahun 2022 lalu sampai hari ini cenderung turun, meskipun nggak turun lebih rendah lagi ya, udah mentok di situ, dan jadi dia sesekali naik, ya maka jadilah saham Oxy dan lain-lain ini nggak kemana-mana juga gitu. Warren Buffett nggak masalah dengan itu karena apa? Perusahaan-perusahaan komoditas ini sangat-sangat royal dividen. Dividen yield-nya itu, coba kita lihat. Agak lama ya. Ya pokoknya dividennya itu mereka gede banget gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita pegang 1 miliar dolar misalnya, ya bisa dihitung sendiri dividennya terima berapa gitu. Nggak masalah dengan harga sahamnya ya. Dan tentunya karena valuasinya dan kinerjanya juga sebenarnya murah. Terlepas dari harga minyaknya itu naik atau turun sehingga menyebabkan sahamnya juga turun. Dan tidak hanya sahamnya sebenarnya. Kinerja perusahaan yang bersangkutan, pendapatan dan laba bersih Oxy, kalau memang harga minyak turun, ya ikut turun Pak. Tapi yang dilihat oleh Warren Buffett apa? Volume produksinya naik terus gitu. Ya udahlah namanya harga minyak mah, mau kalau kita bisa nunggu sampai 10 tahun, 5 tahun, masa iya sih dia rendah terus? Pasti ada masa-masa di mana dia naik kan harga minyak ini. Nah, ya tapi dan ketika itu terjadi maka kinerjanya Oxy ini akan naik lebih tinggi lagi karena secara volume produksi, volume penjualan dan seterusnya itu masih terus naik signifikan. Jadi saran saya sih gini, kalau Pak Raymond tertarik, Anda boleh beli saham Oxy ini ya. Tapi itu bisa dibilang sebagai apa ya, buffer, sebagai jaring pengaman, karena kita tahu SPX ya, indeks S&P 500 ini udah tinggi banget.
Saham-saham seperti Tesla, seperti Microsoft, seperti Nvidia sangat rawan untuk turun kapan saja. Tapi kalau itu terjadi Pak Raymond, justru komoditas akan mendapat gilirannya untuk naik. Minyak batu bara itu akan naik ketika SPX turun. Sama seperti di tahun 2022, SPX turun, harga batu bara, harga minyak semuanya naik. Dan pada saat itulah saham oksi akan naik. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata SPX udah mahal banget, tapi naik aja terus. Ya kita bisa lihat juga tuh harga minyak. Meskipun dia belum naik lagi sejak turun di tahun 2022, tapi dia juga tidak lebih rendah dari posisi terendahnya yaitu $65 per barel. Harga minyak nggak mungkin turun sampai ke 0 Pak, seperti yang bisa terjadi pada aset-aset kripto. Kenapa? Karena minyak itu ada wujudnya. Nggak mungkin Anda beli bensin ke Pertamina itu lalu gratis gitu, nggak mungkin. Beda dengan kripto itu nggak ada wujudnya gitu. Jadi dia mau turun sampai apa, sampai level manapun, tapi tetap ada mentoknya gitu. Dan 3 tahun terakhir ini sudah jelas batas terendahnya harga minyak itu di sekitar 65. Jadi ya SPX bisa naik tapi bisa turun juga. Sementara harga minyak bisa naik tapi udah nggak bisa turun. Nah itu. Jadi kita bisa beli saham oksi itu untuk bumper ya. Kalau nanti SPX turun sehingga saham-saham yang lain yang kita pegang turun, termasuk SOFI, Pak Raymond, kalau SPX turun, SOFI itu akan turun. Tapi pada saat itulah oksi justru akan naik gitu. Cukup Pak Raymond.